Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Bapak Guru hebat, perkenalkan nama saya Eran Nur Sahira, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 14 Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di SMP Negeri 14 Balikpapan dengan judul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Metode Imajinasi Berantai pada materi cerita fantasi di kelas 7 fase D. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu sebuah pendekatan yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif dan juga bermakna, terutama di kelas dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda tentunya. Salah satu elemen pembelajaran bahasa Indonesia pada fase D ialah menulis dan menuangkan ide atau gagasan. Tentu ini tidaklah mudah, apalagi pada siswa kelas 7 yang masih beradaptasi dari peralihan jenjang SD ke SMP. Dalam pembelajaran menulis cerita fantasi, saya masih menemukan rendahnya kemampuan siswa dalam membaca dan menulis teks cerita. Beberapa siswa memiliki keterbatasan kosakata, kurangnya ide kreatif, dan merasa kurang percaya diri dalam mengembangkan cerita tersebut. Mereka takut salah dan malu jika tulisan yang mereka buat tidak bagus. Hal tersebut diperkuat dari hasil asesmen non-kognitif yang saya lakukan sebelum memulai pembelajaran, di mana hasil tersebut menunjukkan 35% siswa kekurangan kosakata dalam mengembangkan ide, 26% siswa bingung memulai menulis cerita, 23% siswa bingung menentukan tema atau ide cerita, dan 14% siswa kurang percaya diri dalam mengembangkan imajinasi mereka. Dari situasi tersebut, beberapa tantangan utama yang saya hadapi adalah yang pertama, minimnya literasi. Banyak siswa yang jarang membaca sehingga mereka kesulitan dalam mengembangkan cerita. Kedua, adanya keberagaman gaya menulis siswa. Setiap siswa memiliki keunikan, minat, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Ketiga, keterbatasan kosakata. Minimnya bacaan mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengekspresikan ide ketika menulis. Keempat, kurangnya ide kreatif. Beberapa siswa merasa kesulitan untuk memulai dan mengembangkan sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah kurangnya kepercayaan diri. Beberapa siswa tidak yakin dengan kemampuan menulis mereka dan takut salah, sehingga mereka cenderung pasif dalam kegiatan menulis. Nah, dari situasi dan tantangan tersebut, saya akan berbagi praktik baik, cara meningkatkan kreativitas dan imajinasi siswa, meningkatkan penguasaan kosakata, serta mendorong kepercayaan diri mereka dalam menulis cerita fantasi dengan metode imajinasi berantai. Saat memberikan asesmen non-kognitif, saya juga dapat mengetahui pengalaman belajar menulis cerita fantasi yang pernah siswa alami, serta kecenderungan gaya belajar mereka. Hal tersebut saya lakukan untuk menyusun pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya implementasikan. Pada kegiatan pembuka, saya mengkondisikan ketersiapan siswa dalam memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu dan menanyakan absensi siswa. Selain itu, saya juga mengajak siswa untuk melaksanakan ice breaking agar memulai pembelajaran dengan santai dan tidak merasa terbebani. Setelah mengkondisikan kelas, saya menggali pemahaman dan pengalaman belajar siswa tentang materi cerita fantasi dengan pertanyaan pemantik berupa gambar fantasi yang ditayangkan di depan kelas. Mereka pun terlihat antusias menjawab dan menceritakan tentang gambar fantasi tersebut karena sering menonton dan membaca ceritanya. Kemudian, saya memberikan mereka media pembelajaran interaktif atau MPI, yang mana di dalamnya terdapat pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses. Secara konten, saya menyediakan cerita fantasi dalam bentuk teks dan video untuk memfasilitasi gaya belajar mereka yang beragam. Selain itu, dari segi proses, di dalam media pembelajaran interaktif tersebut, terdapat link materi pembelajaran dari beberapa sumber, agar memfasilitasi siswa mempelajari materi cerita fantasi, dan juga untuk penguatan literasi digital mereka. Setelah mereka belajar mandiri, saya memberikan penguatan materi tentang menulis cerita fantasi yang mereka telah pelajari sebelumnya. Saya juga menyampaikan manfaat yang akan mereka dapatkan jika menguasai keterampilan menulis cerita fantasi, memberikan motivasi kepada mereka untuk percaya diri dan berkolaborasi bersama agar membangun budaya apresiasi. Pada kegiatan inti, langkah-langkah menulis cerita fantasi secara berdiferensiasi dalam metode imajinasi berantai adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, saya memberitahukan aturan dari imajinasi berantai ini kepada siswa. Yang kedua, masing-masing anak diminta untuk menyediakan kertas 1 lembar. Kemudian, siswa berlatih menulis cerita fantasi sesuai dengan imajinasi dan pengalaman belajar mereka secara berpindah tempat. Di sini saya menggunakan bel untuk memandu mereka dalam penulisan. Apabila saya membunyikan bel sebanyak 1 kali, berarti mereka harus berpindah kursi sebanyak 1 kali. Apabila saya membunyikan bel sebanyak 2 kali, mereka pun juga harus berpindah kursi sebanyak 2 kali untuk melanjutkan cerita fantasi yang ada di kursi tersebut. Setiap kali berpindah, siswa mendapat dan membaca cerita fantasi dari temannya. Siswa tersebut harus membacanya terlebih dahulu, kemudian melanjutkan cerita tersebut dengan kreativitas dan imajinasi mereka dengan penuh percaya diri. Setiap melanjutkan cerita fantasi yang dibuat, siswa diberi waktu 5-10 menit, ditandai dengan bel yang saya bunyikan.
Pada tahap akhir, siswa membacakan secara utuh cerita fantasi yang telah dibuat secara berantai dengan kolaboratif. Setelah siswa berlatih menulis cerita fantasi dengan metode imajinasi berantai, saya memberikan penguatan dan apresiasi atas karya kolaborasi mereka. Selanjutnya, saya memberikan mereka tugas untuk membuat cerita fantasi secara berkelompok. Dalam penugasan kali ini, siswa diberi kebebasan untuk membuat cerita fantasi sesuai minat dan pengalaman mereka. Mereka juga bebas memilih kelompok sesuai minat dan bakat mereka. Dari tugas tersebut, terbentuklah beberapa kelompok sesuai minat dan bakat mereka, mulai dari kelompok drama, komik, video, dan bercerita menggunakan alat peraga, yang dimana hal tersebut masuk ke dalam diferensiasi produk. Kegiatan menulis cerita fantasi dengan metode imajinasi berantai ini telah memberikan pengalaman belajar yang baru bagi para siswa. Siswa yang sebelumnya kesulitan mendapatkan ide, mulai terbuka dan lebih aktif dalam menyampaikan gagasannya. Kolaborasi dalam kelompok juga membantu memperkaya kosakata mereka. Nah, kemudian kepercayaan diri yang meningkat. Siswa yang sebelumnya pasif menjadi lebih percaya diri karena merasa didukung oleh teman-temannya. Mereka lebih berani mengekspresikan ide mereka. Selain itu juga, berkembangnya kreativitas pada siswa. Metode imajinasi berantai membantu siswa mengembangkan imajinasi mereka secara lebih luas, yang berdampak positif pada kualitas cerita yang mereka tulis dan tampilkan di depan teman-teman mereka. Dan yang terakhir, perbedaan kebutuhan pada setiap siswa terpenuhi. Pendekatan berdiferensiasi yang telah saya implementasikan memastikan setiap siswa mendapat tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga tidak ada yang merasa tertinggal atau terlalu mudah. Berdasarkan hasil karya cerita fantasi yang dibuat oleh siswa, saya menemukan beberapa siswa yang belum menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, dan juga masih kurang tepat dalam penggunaan ejaan. Hal inilah yang menjadi tantangan berikutnya bagi saya untuk ditindaklanjuti, yaitu penguatan pembelajaran tentang tata bahasa dan ejaan, juga penggunaan KBBI secara rutin. Pembelajaran berdiferensiasi dengan metode imajinasi berantai pada materi cerita fantasi ini memberikan dampak yang positif bagi saya maupun siswa. Hal yang membuat saya bangga adalah ketika melihat antusias mereka dalam belajar, serta semangat mereka dalam menampilkan cerita fantasi yang mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Hima dari kelas 7B. Saya akan menjelaskan kesan dan pesan saya dalam kegiatan imajinasi berantai. Jadi, kalau dalam kegiatannya itu seru, baru bisa melatih kerjasama antar teman kelas. Lalu ada manfaatnya. Yang pertama, bisa memotivasi siswa untuk menyimak isi cerita. Yang kedua, bisa bekerja sama dalam mendengarkan cerita. Lalu yang terakhir, kami dapat berkolaborasi sesama teman kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kila. Kesan dan pesan saya dalam pembelajaran hari ini adalah kegiatan imajinasi berantai ini sangat seru dan sangat menarik karena saya dan teman-teman saya bisa menyalurkan ide satu sama lain secara lebih luas. Jadi kita kayak saling bertukar ide cerita, membuat cerita fantasi ini tuh lebih menarik untuk dibaca. Kegiatan ini kami bisa membuat cerita fantasi ini sesuai dengan bakat yang kami punya. Contohnya saya yang menuangkan cerita fantasi dalam bentuk drama bersama teman-teman saya yang lainnya. Sekian dari kesan dan pesan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik baik yang saya laksanakan. Semoga praktik baik ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu guru yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.